Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBQ Transformasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soti, mahasiswa PBQ guru BED 4 tahun 2025. Bidang studi guru kelas MI DLPDK Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor NIM 25404 132827. Pada hari ini tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi Cinta Indonesia, pemusatan pembelajaran pada membaca brosur dengan teknik membaca memindai di kelas 5 FI Nurul Ulum, Kecamatan Pelengahan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa. Saya minta untuk ketua kelas memimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Untuk lebih semangat lagi, kalian saya kasih penyemangat itu dengan tepuk semangat. Wah. Tepuk semangat. Alhamdulillah, penuh dengan semangat. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang huruf kapital dan kalimat perintah. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang membaca brosur dan teknik membaca memindai. Apakah kalian pernah melihat atau pernah tahu brosur? Nah, kalau belum, saya ajari tentang teori tentang brosur dan juga teknik membaca memindai atau scan. Ini perhatikan di depan anak ya. Apa itu brosur dan apa ciri-ciri brosur dan juga apa fungsinya dari sebuah brosur. Artinya tidak semua barang atau apa yang ada di luar digunakan brosur. Nah, brosur itu pengertian dari brosur. Brosur adalah sebuah alat untuk mempromosikan barang, jasa dan sebagainya yang terbuat dari sebuah kertas yang berisi sejumlah informasi serta penawaran tentang barang atau jasa tertentu. Artinya, brosur itu adalah alat untuk mempromosikan barang atau jasa yang berisi sejumlah informasi serta penawaran tentang barang atau jasa tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari brosur. Nah, cara penyampaiannya brosur bagaimana? Nah,
brosur yaitu dibagikan secara gratis kepada pelanggan ataupun masyarakat yang bertujuan untuk memperkenalkan dengan lebih jelas dan juga secara rinci tentang produk, layanan, program dan yang lainnya supaya dapat membantu upaya pemasaran. Jadi cara penyampaiannya disampaikan anti brosur itu disebarkan secara gratis atau kata lain secara cuma-cuma. Artinya kalian untuk memperoleh brosur tidak beli, artinya diberikan secara cuma-cuma. Baik siapa yang biasanya dari perusahaan atau di sekolahan dan sebagainya. Selain itu, brosur itu mempunyai ciri-ciri. Apa itu ciri-ciri brosur? Nah, ciri-ciri brosur perhatikan. Yang pertama, pernyataan dari pesan tunggal. Maksudnya pesan tunggal itu maksudnya brosur itu memiliki tujuan utama, yaitu memiliki satu tujuan utama yang jelas. Jadi dari pesan tunggal itu maksudnya brosur itu mempunyai satu tujuan utama yang jelas. Terus ciri yang kedua, menginformasikan, mengedukasi dan juga membujuk atau mempengaruhi orang agar membeli. Jadi brosur itu yang ciri yang kedua menginformasikan, juga mengedukasi atau memberikan pendidikan, terus juga membujuk atau mempengaruhi orang agar bisa membeli. Terus selanjutnya, ciri brosur selanjutnya itu adalah menarik perhatian masyarakat. Jadi brosur itu cirinya harus menarik perhatian masyarakat. Mungkin mentah menarik, siapa yang membeli? Siapa yang membaca? Kan harus menarik. Terus yang berikutnya, ciri brosur yang berikutnya itu adalah memiliki sistem distribusi sendiri. Maksudnya apa nak? Brosur itu hanya memiliki distribusi sendiri. Maksudnya tidak memerlukan media lain untuk sebarangnya. Misalnya tidak memerlukan media lain, maksudnya tidak memerlukan media televisi atau radio atau surat kabar. Terus ciri brosur yang berikutnya adalah salinan brosur dibuat indah dengan desain yang menarik, baik di segi bacaannya, gambarnya, warnanya harus jelas dengan desain yang menarik sehingga calon pelanggan yang membaca dari brosur itu bisa tertarik. Nah, itu adalah ciri-ciri dari brosur. Selain ciri-ciri dari brosur, ada juga fungsi brosur. Fungsi brosur yang pertama yaitu fungsi informatif, yaitu sebagai media yang memberikan sebuah informasi kepada para konsumen yang berkaitan dengan perusahaan. Itu adalah yang pertama, fungsi informatif, yaitu brosur memberikan informasi. Fungsi yang kedua yaitu fungsi iklan. Jadi fungsi iklan itu sebagai alat iklan atau promosi yang menarik dalam memperkenalkan produk maupun jasa kepada masyarakat. Artinya dari brosur itu berfungsi sebagai iklan untuk menyampaikan produk yang berkaitan dengan brosur itu kepada masyarakat. Terus fungsi yang ketiga adalah fungsi identifikasi, yaitu mempertahankan kriteria atau konsep sehingga perusahaan mudah diidentifikasi. Maksudnya apa nak? Maksudnya apa? Fungsi identifikasi maksudnya bahwa brosur atau perusahaan itu harus mempertahankan atau konsisten dengan baik dari segi desainnya atau logonya
atau memiliki kontak yang dapat dihubungi. Kenapa tujuannya? Agar calon pelanggan lebih mudah untuk mengenali. Misalnya kalian menemukan sebuah brosur, kalian akan tertarik terhadap brosur itu. Nah, ternyata brosur itu berkenaan dengan saya. Bagaimana cara saya untuk mengetahui lebih cepat? Nah, itu dengan cara mengetahui kontak atau kontak telepon berusaha. Nah, kalian bisa menanyakan mana letaknya, lokasinya, lewat telepon. Nah, jadi fungsi identifikasi itu sangat penting, karena kalau misalnya tidak konsisten dari identifikasinya suatu perusahaan, sekarang logonya warna merah, sebulan lagi berwarna hijau, atau beberapa bulan lagi ternyata logonya berubah. Nah, pelanggan akan sulit untuk teknik membaca pemindai atau scanning. Yang pertama, dapat menyelesaikan bacaan dalam waktu yang singkat. Artinya, ketika menggunakan teknik membaca pemindai, apa yang kita baca tidak menghabiskan waktu yang begitu lama, waktunya sangat cepat. Terus yang kedua, memudahkan pembaca lebih cepat menemukan informasi yang kita cari. Misalnya calon pembaca hanya ingin tahu harga tiket masuknya kalau di wisata, ingin tahu masuknya atau buka tutupnya kapan wisata itu. Nah, sesuai dengan yang diinginkan oleh calon pelanggan. Terus kelebihan yang ketiga itu dapat diterapkan untuk membaca berbagai jenis sumber bacaan. Jadi teknik membaca itu dapat diterapkan pada berbagai sumber jenis bacaan. Terus yang keempat, membantu pembaca mempertimbangkan berbagai keputusan, misalnya pembuatan laporan kegiatan. Itu juga dapat membantu. Kenapa? Karena kalau membaca memindah ke sini, itu yang dibaca adalah penting-pentingnya saja. Terus yang terakhir, kelebihan teknik membaca tadi itu memudahkan pembaca untuk bisa memahami informasi dan fakta tertentu terkandung yaitu terkandung dalam bacaan. Nah, jadi yang terakhir itu dapat memahami informasi dan fakta tertentu yang terkandung dalam atau sebuah bacaan. Nah, selain itu, teknik membaca pemindah sini juga ada kekurangannya. Kurangnya kurang pahamnya pembaca terhadap informasi tersebut. Kenapa kurang memahamnya? Karena tidak dibaca secara keseluruhan. Terus dan juga kekurangannya pembaca itu atau calon pelanggan itu jika membaca brosur dengan teknik pemindai, kekurangannya bisa cepat lupa atau tidak mudah ingat. Karena apa? Bacanya cuma baca sedikit atau baca cepat. Nah, itu adalah teori dari teknik membaca atau scan. Ini tentang masalah dulu, baik dari segi berbagai hal. Itu kan masalah dulu kalau museum, peninggalan masa lalu biasanya ditaruh di museum. Nah, yang pertama itu adalah ada Museum Nasional, di mana tempatnya terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 12. Terus selanjutnya ada juga Museum Kebangkitan Nasional.
Tempatnya di mana atau lokasinya? Yaitu terletak di Abdurrahman Saleh nomor 26 Senen Jakarta Pusat. Itu Museum Kebangkitan Nasional, dan juga ada Tugu Proklamasi, yaitu menampilkan atau di tempat ini menggambarkan sebuah tugu proklamasi. Ada juga monumen nasional yang bertempat di Gambir Jakarta Pusat. Monumen nasional, nah ini yang sering kita jumpai di televisi, brosur pendidikan. Nah kalau brosur pendidikan biasanya kalian masa disuruh beli. Nah kalau brosur pendidikan kan kita secara cuma-cuma kan, dikasih secara maju. Nah, biasanya di sekolahan itu mengeluarkan brosur pendaftaran, dan juga ada kriteria alur pendaftarannya. Terus di brosur itu tertera beberapa hal yang mengenai sekolahan yang ada di brosur itu. Nah, itulah materi tentang brosur dan juga teknik membaca memindai. Sekarang saya akan membagikan sebuah lembar kerja, yaitu berupa LKPD. Kalian bisa kerjakan nanti di buku kalian, di bangku kalian. Pernah ya? Ini nama itu Cakra Angki. Nanti perhatikan dulu nanti. Yuk. Terus ada kelas, berarti sampai kelas 5. Ini di kelas kelas 5. Jadi dulu ada tanggalnya ditulis ya, tanggal berapa hari ini. Materinya sudah ada tercantum, yaitu materi bab 6 Cinta Indonesia atau membaca brosur. Petunjuknya kalian baca brosur ini, perhatikan. Kalian baca brosur, terus setelah itu kalian jawab. Bisa? Mesti nulis nama. Bisa ya? Kerjakan sudah, nikah sudah. Tulis namanya, bilang dimakan ini di nama lengkapnya, terus tanggal. Saya suruh maju ke depan perwakilan dari karyawan untuk Pak. Saya ada kelompok 1 terlebih dahulu. Yuk. Dari brosur yang saya baca, saya hanya ingin tahu tentang apa. Kajian jelas, menarik. Jadi hari itu ketika kalian memang dapat terus. Perhatikan, yuk diulang banyak pelajaran. Siapa? Aktiviti punya kelompok 1, yaitu tentunya hari Senin. Oke, sudah cukup. Pak, saya minta kelompok 3. Pak, minggu depan mempresentasikan berharga apa? Sedang apa? 25.000 untuk anak bukan dewasa ya.
Jadi untuk anak-anak targetnya 2 bulan 25 hari. Baik, terima kasih dia. Nah, bersih. Itulah hasil demonstrasi dan juga hasil latihan kalian. Coba dari lembar kerja yang sudah kalian kerjakan kumpulkan saya ya. Coba kumpulkan mana dulu saya. Itulah materi tentang brosur dan juga teknik memindai. Saya ingin bertanya pada kalian, apa yang paling berguna pada bab ini yang kalian pelajari? Hitungan tangan siapa yang mau jawab? Yuk, nomor 1 siapa? Rebut. Nah, yang nomor 1. Ayo. Yang paling berguna di pelajaran brosur ini adalah kemampuan membaca, memindai, atau skimming. Masih bagus, alhamdulillah. Ternyata Jaka bisa menjawab dengan benar, yaitu apa kemampuan yang paling berguna dari belajar ini kata Jaka, yaitu kemampuan membaca, teknik memindai atau scan. Ini mungkin ada lagi ada kemampuan lain. Apa yang paling berguna dari bab ini? Pak, yuk, Pak. Nah, jadi dari dia ya. Nah, jadi dia itu adalah apa yang paling berguna, yaitu dari apa tadi ya? Khususnya kombinasi literasi praktis dari brosur atau membaca ini. Nah, saya cukupkan dari ini, tapi sebelumnya saya cukupkan kesimpulan dari materi ini, yaitu tentang brosur dan juga tentang membaca memindai atau scanning. Bahwasanya membaca memindai atau scanning itu adalah metode yang paling efektif atau produktif untuk memahami isi brosur, dan juga teknik membaca memindai atau scanning itu sangat penting. Karena apa? Karena kita akan lebih jelas mengetahui dari isi brosur, baik dari segi harga diskon atau dari kontak yang sudah dihubungi oleh pelanggan. Nah, itu akan lebih mudah. Sebelum pelajaran ini diakhiri, kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.